Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat belajar kembali bersama-sama walaupun dalam keadaan PJJ. Semoga kita tetap semangat dan sehat untuk mengikuti kegiatan PJJ tersebut. Hari ini kita akan bersama-sama belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi yang hari ini akan disampaikan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan 1/3 malam. Atau kalimat seperti ini. Nak, tolong belikan 1/4 kilogram terigu di warung sebelah. Dua kalimat tadi adalah salah satu contoh yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ada kata, ada bilangan yang disebutkan dalam kalimat tadi. Bilangan apa ya? Ya, bilangan atau kata 1/3 atau 1/4. Masih ingat kan? Waktu kelas 4 kita belajar hal tersebut. 1/3 dan 1/4 itu disebut apa ya? Benar, disebut dengan pecahan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah mengatur tentang pembagian ahli waris. Di ayat tersebut, Allah mengatakan pecahan 2/3, 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, dan 1/8. Masya Allah, hebatnya Al-Quran sudah menyebutkan pecahan di dalam ayatnya. Begitu juga di surat Al-Anfal ayat 41 yang terjemahannya adalah, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Di surat Al-Anfal tadi ayat 41 Allah mengatakan bilangan pecahan 1/5 atau 1/5. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan seterusnya. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di atas garis atau yang kita sebut dengan per, sedangkan penyebut ada di bawah garis. Jadi, pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya 1/2. 1 yang di depan ini disebut dengan bilangan bulat. 1/2 disebut dengan pecahan biasa. Jadi, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat diubah menjadi kepecahan biasa. Begitu juga sebaliknya. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya, Bu Guru punya pecahan 3/2. Akan dijadikan ke pecahan biasa. Caranya adalah dengan membagi pembilang
dibagi penyebut. Pembilangnya adalah 3, penyebutnya 2. 3 dibagi 2 adalah 1. Kita tulis 1. 1 ini disebut dengan bilangan bulat. Baik, lanjut ya. Tadi sudah 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya ada berapa? Ada 1. Kita tulis. Ia menjadi pembilang. Per 2. Penyebutnya tetap. Pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan dari 3/2 diubah menjadi pecahan campurannya adalah 1/2. Satunya adalah bilangan bulat. 1/2 atau 1/2 adalah bilangan pecahan biasa. Contoh lain, 5/3. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 3 sama dengan 1. 1 ini disebut dengan bilangan bulat. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2/3. Penyebutnya tidak berubah. Contoh lain, misalnya adalah 9/4. Kita akan ubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 4 berapa ya? Betul, 2. 2 ini adalah bilangan bulat. Sisanya adalah 1/4. 1/4 merupakan pecahan biasa. Ini kalau kita ubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau sebaliknya bagaimana? 1/4 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 4 ditambah 1. 2 kali 4 8. Ditambah 1 9. Kita tulis 9 sebagai pembilang. Per 4-nya sebagai penyebut tetap. Seperti itu. Sama juga dengan yang ini. 1/2/3 akan dijadikan pecahan biasa. Caranya dengan dikali lalu ditambah. 3 dikali 1 3. Ditambah 2 5. 5 per penyebutnya tetap. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Contohnya 0,1, 0,2, 0,4, 1,4 dan seterusnya. Pecahan desimal itu pecahan yang diperoleh dari hasil bagi pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang dibagi penyebut itu hasilnya akan menjadi pecahan desimal jika hasilnya memiliki sisa. Contoh, ada bilangan pecahan desimal 0,1. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, berapa ya? Oke, kita coba ya. Angka 1 yang di belakang koma kita jadikan pembilang. Lihat, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Kalau ada 1 angka di belakang koma, berarti namanya per 10. Betul. Berarti 1 dibagi 10, maka pecahan desimalnya adalah 0,1. Contoh lain, 1,4. 1,4 kalau mau dijadikan pecahan biasa, kita lihat angkanya. Angkanya ada 1,4, ada 1 dan 4. 1 dan 4 kita gabung jadi 14. Per di belakang koma ada 1 angka. Berarti per 10. Betul. Ini artinya 14 dibagi 10.
Jadi pecahan desimalnya adalah 1,4. Contoh lain, 0,06. Maka pecahan biasanya adalah 6 per. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Kalau ada 2 angka berarti dia per 1000, per 100, atau per 1000, atau per 10. Iya, betul, per 100. Kalau di belakangnya ada 3 angka, contoh misalnya 0,007. 7 menjadi pembilang. Per, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti dia per 1000. Seperti itu ya nak. Lanjut. Sekarang yang keempat adalah pecahan persen. Contohnya 10 per 100 berarti 10%. Contoh lagi 5 per 100 berarti 5%, sama dengan 5%. Contoh lagi 25 per 100 berarti sama dengan 25%. Artinya pecahan persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Paham ya nak? Setelah kita mengenal bentuk-bentuk pecahan, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah pecahan. Mengubah pecahan dari biasa ke desimal ke persen atau sebaliknya. Contoh nomor 1. Pecahan biasanya 1/2. Kita akan mencari berapa pecahan desimal dan berapa pecahan persennya. Cara yang pertama kita tulis 1/2. Buat garis agak panjang, lalu kita berikan tanda kali, buat sama dengan, lalu buat garis lagi seperti ini. Sama caranya mungkin dengan cara mencari pecahan senilai. Lalu kita tulis di sini penyebutnya 100. Mengapa 100 Bu Guru? Karena akan memudahkan kita saat kita mencari pecahan persen. Makanya pakai 100. Di sini penyebutnya 100, sedangkan di sini 2. Sekarang kita cari 2 dikalikan berapa agar penyebutnya menjadi 100. 2 dikali 50. Betul. Kita tulis ya, 50. 2 dikali 50 sama dengan hasilnya 100. Kalau bawahnya atau penyebutnya dikalikan 50, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 50. Harus sama. Paham? Baik. 1 dikali 50, 50. Dengan seperti ini, kita sudah ketemu nih. Kalau 50 per 100 berarti pecahan persennya berapa? Yap, 50%. Namun pecahan desimalnya belum ketemu. Caranya kita coret angka 0 yang belakang sama banyak. Angka 0 yang di atas ada 1, kita coret. Berarti yang di bawahnya juga harus kita coret. Sama dengan, ingat, tadi kalau pecahan desimal adalah pembilang dibagi penyebut. Pembilangnya 5, penyebutnya 10. Berarti 5 dibagi 10. 5/10 itu sama dengan berapa ya? Kita tulis di sini. 5. Kalau 10 itu berarti berapa angka di belakang koma? Yap, 1. Kita tulis di sini 0, di sini koma. Berarti 5/10 sama dengan 0,5. Lalu bagaimana jika ingin diperkecil dahulu? Boleh. Misalnya tadi 5/10
sama dengan, kita perkecil dulu ya, baru nanti mau dijadikan desimal silakan. 5/10. Kita bagi, 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nanti hasilnya tetap berapa? 0,5. Sama, boleh diperkecil dulu. Namun agar lebih mudah, kalian boleh langsung seperti ini. Contoh soal nomor 2. Yang diketahui pecahan desimalnya 0,4. Berapa pecahan biasanya dan berapa pecahan persennya? Kalau seperti ini, kita cari dulu pecahan biasanya agar lebih mudah mencari pecahan persen. 0,4 sama dengan, ingat tadi kita tulis angka 4-nya menjadi pembilang per berapa ya kalau di belakang komanya ada satu angka? Ya, per 10. Berarti pecahan biasa dari 0,4 adalah 4/10. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Selesai kan? Sekarang kita cari persennya. Kita pindahkan di sini. 4/10. Buat garis agak panjang. Kita buat tanda kali seperti tadi. Buat sama dengan dan garis lagi. Lalu ingat, kita buat di sini per 100. Mengapa per 100? Karena pecahan persen itu penyebutnya adalah 100. Kita kalikan. 10 dikali berapa ya agar 100? Ya, 10 kali 10. Hasilnya 100. Jika penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. 4 dikali 10 sama dengan 40. Artinya 40/100 sama dengan 40%. Paham ya nak? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 5. Contohnya, pecahan persennya 15%. Pecahan biasanya berapa ya? Dan pecahan desimalnya berapa ya? Yang dicari. Kedua ini adalah pecahan biasa dan pecahan desimalnya. 15% itu sama dengan berapa nak? 15/100. Betul. Kita pindahkan di sini. 15/100. Di sini juga 15/100. Sebenarnya ini sudah menjadi jawaban pecahan biasa. 15/100 sama dengan pecahan biasa. Namun kalau kita mau perkecil, boleh kita jadikan pecahan yang senilai, kita perkecil. Kira-kira dibagi berapa ya? Dibagi 2? 15 bisa dibagi 2? Tidak. 100 bisa? Bisa. Keduanya harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, kita coba 5. Kemudian 100 dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa nak? 3. 100 dibagi 5 berapa? Ayo. Ya, betul. 20. Maka 15/10 atau 3/20 sama dengan pecahan biasa dari 15%. Sekarang kita coba mencari pecahan desimalnya. Kita tinggal hitung. Ada berapa nolnya? 1, 2. Artinya di belakang koma ada 2 angka, yaitu ini. 15. 0,15. Paham nak? Lanjut ke soal nomor 4. Pecahan biasanya 4/5. Yang dicari adalah pecahan desimal dan persennya. Kita tulis di sini 4/5. Buat garis agak panjang, buat sama dengan, kasih garis lagi, lalu kita kalikan seperti ini.
Ingat, penyebutnya harus 100 agar mempermudah mencari pecahan persennya. Kita hitung 5 dikali berapa ya agar hasilnya 100? Ya, dikalikan 20. 5 dikali 20 hasilnya 100. Kalau penyebutnya dikali dengan 20, berarti pembilangnya juga harus dikali dengan 20. 4 dikali 20 berapa nak? Betul, 80. Berarti pecahan persen dari 4/5 adalah 80%. 80 per 100 berarti 80%. Sekarang kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita coret nolnya sama banyak, 1, 1. Kalau pecahan desimal berarti pembilang dibagi penyebut. 8 dibagi 10. Lihat angka 10-nya, nolnya 1. Berarti di belakang koma ada angka 1 angka saja, yaitu 8. Paham nak? Lanjut ya. Yang terakhir Bu Guru punya contoh soal pecahan desimalnya 2,3. Berapakah pecahan persen dan pecahan biasanya? Nah, kalau seperti ini kita jadikan pecahan biasa dulu agar lebih mudah. Kita tulis di sini 2,3. Lihat, di belakang koma ada berapa angka? 1. Kalau di belakang koma ada 1 angka, artinya dia per 10. Lalu 2 dan 3-nya menjadi 23. 23 per 10. 23 dibagi 10 hasilnya 2,3. Ini sudah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita pindahkan di sini. 23 per 10 kita jadikan persen ya. Buat garis seperti ini, tanda kali sama dengan per. Pernya berapa nak kalau persen? Ya, penyebutnya harus 100. Berarti 10 dikali berapa agar hasilnya 100? Berarti 10 kali 10. Kalau di bawah atau penyebutnya kali 10 berarti di atasnya harus kali 10. Berarti 230 sama dengan 230%. Boleh nggak Bu ini dicoret nolnya? Belum boleh karena yang ditanya adalah pecahan persen. Namun kalau ingin diperkecil menjadi pecahan biasa tadi 23 per 10. Paham ya nak? Mudah-mudahan hari ini yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami. Agar lebih paham, kalian boleh mengulang-ulang video tersebut sambil memahami dan mengikuti cara menghitungnya. Yang Bu Guru pakai hanya baru 1 cara. Masih banyak cara yang lain yang dapat kalian gunakan, yang kalian anggap itu lebih mudah dan lebih mudah kalian pahami juga. Nah, untuk selanjutnya, mengukur kemampuan pemahaman kalian, Bu Guru ingin menyampaikan tugas pada kalian. Tolong kerjakan buku paket matematika halaman 5 nomor 2 saja di buku tulis. Tolong kerjakan buku paket matematika halaman 5 nomor 2 saja di buku tulis. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal bentuk pecahan dan mengubah pecahan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah dilupa. Alhamdulillah, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, baik kesalahan yang Bu Guru sengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.